Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Dimensi Balikpapan akan berdiskusi dengan penemu situs Gunung Kemendur. Saksikan dan jangan lupa subscribe, like, and comment yang positif. Salam bahagia. Tentang Kemendur. Awal mulanya makam Kemendur itu seperti apa, Mbak? Ya, gini, sebelumnya teman-teman terima kasih sudah bisa hadir. Artinya dengan hadir malam ini kita silaturahmi, kita saling mengenal. Mudah-mudahan semua dipanjangkan umurnya dan dimurahkan rezekinya. Kan itu secara prinsip dari silaturahmi. Berawal memang kita mendapat satu literasi dari Kesultanan Kutai, yang literasi itu pun hanya sedikit bercerita bahwa ditandai di Pulau Tukung Kemendur itu adalah makam Aji Kemala, gelar Aji Pangeran Karta Intan bin Sultan Sulaiman, Lindung Tunggur. Itu saja literasi yang ada. Lindung Tunggur. Jadi tidak ada dukungan-dukungan yang lain. Kenapa beliau ada di situ, tahun berapa beliau keluar dari Tenggarong, terus kemana aja, udah beristri apa tidak, kita nggak tahu. Artinya memang catatan-catatan pada saat itu memang sangat kurang, literasinya kurang. Nah, dengan adanya itu tadi kita coba menyambung rasa kembali ke kesultanan, artinya berceritalah sedikit orang-orang tua kita yang ada di sana yang masih punya ingatan tentang Gunung Kemendur tadi, tentang makam itu, tentang cerita itu pun hanya sedikit, nggak banyak. Beliau ada di situ, itu ada satu perjalanan, ada apa istilah kita tuh hijrah. Ketika ayah beliau meninggal, wafat, Sultan Sulaiman wafat tahun 1898 ya, kalau nggak salah itu. Beliau keluar, Berkelana lah. beliau keluar hijrah tadi. Beliau keluar dari Tenggarong, artinya kita juga nggak pernah tahu keluar ini mau ngapain, kita nggak pernah tahu tujuannya mau apa, kita nggak tahu juga masalah hijrahnya mau kemana-mana, kita nggak tahu. Cuman ada sedikit cerita beliau sempat artinya memperdalam dari sisi spiritual keagamaan, sempat ke Jawa, sempat ke Makassar. Agama Islam ini ya? Iya, Islam. Sudah Islam. Nah, setelah ke daerah-daerah lain juga kita belum ada yang tahu kemana ke beliau, apakah ke Sumatera atau kemana, kita belum ini. Ke Kalbar mungkin kali ya, barangkali itu. Nah, mungkin beliau juga sudah merasa gimana, mungkin sudah merasa cukup atau apa, ya beliau kembali ke sini artinya dari catatan fakta yang ada secara faktual tadi, artinya ya beliau bertempat di situ di atas gunung ya. Di atas, artinya memang ada beberapa apa ya, anak-anak murid beliau ada yang ikut, memang ada yang dari Ujung Pandang, dari Makassar, ada yang dari Jawa, ada sama dengan beliau. Iya. Karena beliau juga meninggalnya dalam usia muda, 37 tahun. Dan masih bujangan. Gagal lagi. Itu. Olah alam bisa apa? Jadi, nah, dengan adanya hal-hal itu tadi kita coba mengangkat kembali, mengingatkan kepada masyarakat Balikpapan, khusus kepada pemerintahannya juga, bahwa
biar bagaimanapun bahwa Balikpapan tidak bisa melepaskan dirinya atau membuang bajunya bahwa dia adalah bagian dari Kesultanan Kutai. Jadi ada satu fakta sejarah yang kita angkat bahwa Balikpapan dulu adalah Balikpapan ini adalah Kutai Selatan. Kutai Selatan. Kepatihan Kutai Selatan. Balikpapan itu sampai PPU. Penajam maksudnya. Sampai PPU. Nah PPU dulu namanya Penajam Balikpapan Seberang. Oh, betul. Namanya dulu tuh Penajam Balikpapan Seberang. Perubahan politik tahun 2001 ya kalau nggak salah itu. Jadilah PPU. Seharusnya jadi PKS. Penajam Kutai Selatan. Itu mungkin lebih pas. Karena batas wilayah adatnya Kutai ini, Kutai Kartanegara itu sampai di Sungai Tunan. Sungai Tunai. Oh iya betul. Itu batas wilayahnya, batas wilayah adat. Orang tua dulu kan batas wilayahnya itu batas alam, metafisik, batas alam. Batasnya nanti ya itu dari sungai sana sampai sungai sana, dari pohon besar sana sampai pohon besar sana. Bagi itu pohonnya dipotong, hilang batasnya. Ayo. Nah, jadi seperti itu cerita yang kita ketahui sehingga kita sampaikan di setelah kita buka bersama-sama Om Bambang juga kita di sana rombongan. Ya, cuaca juga sedikit aneh pada saat itu, tapi disambut dengan baik oleh alam. Setelah itu selesai, kita laporkan secara resmi ke pemerintah. Saya laporkan itu artinya Gubernur, Kapangdam, Kapolda, termasuk Ayahanda Sultan, termasuk Wali Kota Balikpapan, DPRD-nya, termasuk pariwisata, semua kita laporkan. Alhamdulillah. Artinya sudah menjadi cagar budaya dengan fakta yang ada tadi. Nah untuk apa yang Abah tadi bilang kan ada kayak tunggul itu, apakah masih nyangkut dengan bahasa tadi ke pulau apa? Pulau Tukung ya? Ya artinya begini, dengan literasi yang ada sedikit tadi, lindung tunggur ini kan mau dikatakan bahasa kiasan atau bahasa mantik ini Om? Iya, karena ini nggak kelihatan tunggurnya nih. Nah, lindung tunggur tadi, lindung itu adalah sesuatu yang tidak kelihatan. Tunggur tadi adalah tunggul atau patok. Ya, patok yang atau patok yang tidak kelihatan atau yang terlindungi. Jadi ya Allah alam, sabab artinya kebesaran Allah lah yang bisa memelihatkan itu. Hanya kebesaran Allah. Sehingga kita bisa dapatkan itu menjadi satu catatan untuk anak cucu kita ke depan supaya tidak kehilangan jati diri bangsanya. Masalah kaitan sama Pulau Tukung sendiri itu ada satu cerita bahwa memang pernah di tim yang ditunjuk oleh pemerintah setempat, mungkin di antara tahun 70-an atau 80-an, cerita dari salah satu mantan wali kota bahwa beliau pernah menurunkan tim geologi untuk meriset antara Pulau Tukung dengan Gunung Kemendor. Ternyata ini adalah satu kesatuan yang akhirnya terpisah karena abrasi laut. Itu aja hasil akhirnya seperti itu. Artinya memang ini adalah Pulau Tukung ini adalah bagian, dan di Pulau Tukung memang tidak ada makam. tidak lengkap. Tidak ada. Jadi Kemendor Pulau Tukung ini sebenarnya jadi satu. Makam di situ kosong banget, kosong. Kenapa disebut Kemendor? Itu karena lidah. Asalnya itu commander. Waktu zaman perang. Itu bahasa Belanda tuh. Kalau nggak bisa komander itu Indonesia semua. Saya bangga. Iya. Komander. Karena lidah kita jadi kemendur. Mundur. Gitu.
Ya, jadi gini juga, Bah. Berbicara tentang Kemendur, kami dari tim Dimensi Balikpapan kan banyak mendengar ya naik ke sana yang tujuannya kan adalah untuk apa, cagar budaya. Tapi kan dalam perjalanan waktu, dalam tanda kutip, banyak yang keluar dari seperti itu gitu. Itu tanggapannya Abah yang sama Mas Bambang melihat keadaan sekarang itu seperti bagaimana? Ya, kita berharap tuh dari awal kita membuka itu hanya sebatas sebagai pembelajaran. Ada keinginan memang karena juga di atas itu ada 2 Jepang yang sudah kita bersihkan kemarin, cuman belum kita buka. Jadi ada 2 paket di sana yang kita membuka adalah paket wisata spiritual atau wisata religi dan wisata sejarah. Itu rencana kita dari awal dan itu sudah kita sampaikan kemana-mana, ke pemerintah sudah kita sampaikan. Ya, dalam perjalanan ya biasalah lebih banyak hambatan daripada tidaknya yang kita alami. Tapi kita bersyukur dengan apa yang ada sudah sekarang. Kita bersyukur. Memang para pengunjung yang ada itu kesana itu kadang-kadang ada yang memang betul-betul wisata, ada juga yang pengen main-main, ada juga yang nyeleneh. Itu tuh udah lumrah. Karena kebiasaan mereka seperti itu. Jadi kalaupun mereka mau ada di mana aja ya apa aja mereka mau milikin semuanya. Padahal itu belum tentu jadi haknya. Atau memang bukan haknya. Tapi karena mereka paksakan ya seperti apa ya? Mereka paksakan seperti itu. Jadi kebiasaan di mana mereka ada, mereka tarik barang atau bahkan kadang-kadang ada yang mencari nomor. Ya, ada itu laporan dari Mas Roto seperti itu. Togel apa segala macam. Kadang-kadang batu itu diambil. Ada. Ya, artinya kita tidak pernah menyarankan seperti itu. Kita hanya membuka suatu cerita, suatu fakta sejarah bahwa ini pernah ada dulunya, pernah ada cerita. Jadi ya mudah-mudahan masyarakat juga sudah bisa sadar. Artinya jangan terlalu berlebihan bahwa makam di atas itu hanya sebatas simbol bahwa Balikpapan adalah bagian daripada Kesultanan Kutai pada saat dan hari ini masih. Jadi hanya simbol aja supaya tidak terputus cerita belakangan. Kalau dia terputus cerita ini repot nih. Mungkin itu Repo yang Mas Bambang mungkin dari sisi sebelah bisa menyampaikan. Jadi sih memang di saat awal makam itu ditemukan, alhamdulillah kebiasaan yang terjadi. Ingat nggak Mas, di saat makam itu muncul, kemudian berapa hari itu kita ke sana lagi, ada lagi makam lagi yang dimunculkan. Jadi apa ya, suatu bentuk euforia yang terjadi gitu loh. Makam posisi Aji Kumala kan di atas. Tiba-tiba dikasih sama Mbak Sokoto, di bawah tuh ada makam lagi. Ada yang ngaku-ngaku itu makam si Sarifah ya. Datu siapa gitu ya. Nah, apa jadinya dikira makam dia ada, ini ada lagi. Nanti akan muncul ada makam-makam lain. Nah, di sini kan yang coba untuk kita luruskan supaya sejarah itu bukan main-main, tapi sejarah itu bukan cuma hanya dibuat ini karena ada makam baru yang lain bisa dibuat jadi makam. Makanya
itu alhamdulillah dicoba dilakukan pembuktian ini, ternyata memang kosong, ternyata hanya sebuah cara orang untuk menarik itu berhubung di sini ada makam. Iya. Tujuannya ya pasti ya mungkin kita sudah tahu untuk supaya orang larinya ke bawah itu dengan tujuan yang berbeda. Makanya kan sebenarnya sih salah satu selain sebagai simbol bahwa Balikpapan masih ada bagian dari Kesultanan kita, kan juga di situ kan ada suatu misi yang dibawa. Misi yang dibawa adalah Islam itu ada. Islam itu sudah ada sejak zaman ini. Sudah saat itu sudah ada. Ya makanya harapan kami coba untuk karena banyak konten-konten karena saya lahir di Balikpapan yang ya orang Balikpapan kadang miris masalah itu, karena tujuan makam itu sebagai mengingatkan kelak nanti anak cucu atau tahu bahwa oh makam ini tujuannya sebenarnya untuk ini, tidak untuk yang jalannya seperti itu. Itu kan semangatnya kan kembali kepada kebiasaan dan niat yang mereka bawa. Kalau sudah kebiasaannya mereka seperti itu, ya pasti mau dimanapun yang bilang Israel sudah seperti itu. Melihat pohon aja dikira pohon itu bagus, ya dijadikan juga pohon itu. Usah harus makam. Karena sudah jadi kebiasaan. Ya ini juga teman-teman dimensi juga mau istilahnya izin karena setahu saya dulu yang untuk mengetahui makam kan Mas Bambang sama Abah Adim, karena insya Allah besok kita coba untuk main. Yang tujuannya adalah sedikit mengupas lebih dalam tentang makam tersebut. Ini harapannya sih karena temanya kita dimensi untuk mengangkat situs-situs sejarah, mengenalkan pada Indonesia bahwa Balikpapan ini tidak terlepas dari kesultanan kita seperti itu, dalam sejarahnya seperti itu. Karena yang kita lihat gitu kan dalam perkembangannya Balikpapan, hal-hal yang tentang sejarah itu agak sedikit terlupakan. Sebenarnya bukan terlupakan. Apa ya bahasa yang paling pas? Mengesampingkan. Enggak. Yang paling pas bahasanya. Bukan prioritas. Bukan prioritas. Enggak. Jadi sejarah Balikpapan ini berapa kali yang sudah kita temukan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Pariwisata. Tahun ini dia panggil universitas ini untuk lakukan riset. Tahun besok dia panggil lagi universitas lain, dia lakukan riset yang sama. Tahun berikutnya begitu lagi. Dan anggaran yang dikeluarkan oleh APBD Balikpapan itu berkisar antara 400 sampai 500 juta. Demikian sekilas diskusi dari tim Dimensi Balikpapan pada penemu situs Gunung Kemendur. Terima kasih sedulur Dimensi Balikpapan sudah menyaksikan video diskusi tersebut. Jangan lupa tonton video diskusi selanjutnya. Salam bahagia.